Selamat malam, frater, dan juga teman-teman semua. Aku Josephine Fiani Arantari Ferawalo dari Program Studi Pendidikan Biologi dengan NIM 231434020. Pada kesempatan ini, aku akan menjelaskan terkait dengan pandangan Gereja Katolik, pandangan moral, dan juga sikap moral atas maraknya kasus LGBTQ+ di dunia. Jadi, alasan saya mengambil dan membahas kasus ini secara lebih spesifik adalah karena adanya perbedaan pandangan baik secara general, umum, maupun hukum gereja dan juga hukum negara terkait fenomena maraknya pasangan LGBTQ+ di dunia ini. Dan pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pandangan Gereja Katolik, pandangan moral, sikap moral, dan juga ketentuan hukum Gereja Katolik yang diatur dalam kitab kanonik dan juga hukum negara terkait maraknya kasus LGBTQ+ di dunia. Nah, jadi LGBTQ+ merupakan singkatan dari L, lesbian, yaitu perempuan yang tertarik secara emosional maupun seksual terhadap sesama perempuan. Gay atau G, yaitu laki-laki yang tertarik kepada sesama laki-laki. B, biseksual, yaitu individu yang tertarik baik kepada jenis laki-laki maupun kepada jenis perempuan. Sedangkan transgender atau T merupakan individu yang identitas gendernya itu berbeda dari jenis kelamin biologis ketika lahir. Semisal yang bersangkutan itu berjenis kelamin laki-laki ketika lahir namun berubah gender dan juga jenis kelaminnya menjadi perempuan ketika dewasa. Sedangkan queer atau questioning merupakan individu yang memiliki identitas atau orientasi seksual yang sesuai dengan kategori tradisional dan mungkin juga masih dalam proses pencarian atau identitas. Dan tanda plus merupakan tanda berbagai identitas lain yang tidak tercakup dalam singkatan tersebut. Fun fact-nya, dalam Gereja Katolik diakui terdapat 2 gender dan juga 2 jenis kelamin. Namun secara umum di dunia saat ini, dunia mengakui adanya 16 gender yang berbeda. Dan ini menjadi fenomena yang perlu kita perhatikan bersama. Nah, bagaimana sih pandangan Gereja Katolik sendiri terhadap LGBTQ+? Di mana menurut Gereja Katolik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara lebih lanjut. Yang pertama, martabat manusia itu tetap harus dihormati, karena Gereja Katolik mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan juga rupa Allah, dan ini termuat di dalam Alkitab, khususnya Kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Dan juga gereja itu menegaskan bahwa setiap orang, termasuk mereka yang memiliki kecenderungan untuk homoseksual atau memiliki identitas LGBTQ+, memiliki martabat yang sama sebagai anak Allah. Nah, dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK di nomor 2358 disebutkan bahwa orang-orang yang memiliki kecenderungan homoseksual harus diterima dengan hormat, belas kasih, dan juga kepekaan. Nah, segala bentuk diskriminasi yang tidak adil terhadap mereka ini harus dihindari. Artinya, gereja ini menolak tindakan perundungan, penghinaan, kekerasan, maupun perlakuan tidak manusiawi terhadap individu yang berorientasi menuju LGBTQ+. Sedangkan, bagaimana pandangan gereja terhadap tindakan homoseksual? Nah, meskipun menghormati pribadi yang bersangkutan, gereja itu membedakan antara pribadi manusia dan juga kecenderungan seksual dan juga tindakan seksualnya. Nah, menurut KGK nomor 2357, tindakan homoseksual dipandang tidak sesuai dengan tujuan seksual menurut ajaran Gereja Katolik, karena seksualitas dianggap memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama yaitu penyatuan antara suami dan juga istri, dan yang kedua yaitu keterbukaan terhadap kelahiran anak. Nah, maka dari itu, gereja itu mengajarkan bahwa hubungan seksual yang sah secara moral hanya terjadi dalam perkawinan antara seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Dan hal ini tidak berarti bahwa gereja ini membenci individu LGBTQ+, melainkan mempertahankan ajaran moral yang telah lama dianut mengenai makna perkawinan dan juga seksualitas. Lalu, selain hubungan LGBTQ+, bagaimana pandangan gereja terhadap pernikahan sesama jenis? Nah, Gereja Katolik ini tidak mengakui perkawinan sesama jenis sebagai sakramen perkawinan. Dasarnya ini terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik atau Codex Iuris Canonici, di mana di Kanon 1055 paragraf 1 menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan adalah
persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diarahkan pada kesejahteraan pasangan serta kelahiran dan juga pendidikan anak. Nah, berdasarkan kanon tersebut, gereja ini memandang bahwa perkawinan secara laki-laki dan perempuan merupakan hakiki dan tidak dapat diganggu-gugat. Maka dari itu, pemberkatan perkawinan sama jenis tidak dapat dilakukan dan tidak akan dianggap sah sebagai sakramen perkawinan di dalam gereja Katolik. Nah, gereja Katolik sendiri memiliki hukum gereja yang berkaitan erat dengan LGBTQ+, yaitu di dalam kitab hukum kanonik, walaupun tidak secara khusus memuat pasal yang menggunakan istilah LGBTQ+ ini, namun terdapat beberapa ketentuan yang menjadi dasar ajaran gereja. Di antaranya, Kanon 1055 paragraf 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan juga perempuan. Lalu di Kanon 1056 menyatakan bahwa perkawinan memiliki sifat hakiki, yaitu kesatuan dan juga tidak terceraikan. Lalu di Kanon 1134 di mana mengatakan bahwa perkawinan sakramental menciptakan ikatan khusus antara suami dan juga istri. Nah, ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar mengapa gereja tidak mengakui perkawinan sesama jenis sebagai sakramen. Nah, bagaimana di negara kita? Di negara kita, negara Indonesia, hukum terkait dengan LGBTQ+ sebenarnya tidak memiliki undang-undang nasional yang secara khusus melarang seseorang menjadi LGBTQ+. Namun, terdapat beberapa aturan yang berkaitan dengan perkawinan dan juga kesusilaan. Di antaranya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana pasal 1-nya menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan juga seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan juga kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu, Indonesia tidak mengakui perkawinan sesama jenis. Nah, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru tidak mengkriminalisasi orientasi seksual seseorang, tetapi beberapa pasal itu mengatur mengenai kesusilaan, pornografi, dan juga hubungan seksual di luar perkawinan yang sah. Nah, jadi penegakannya itu berlaku secara umum, walaupun tidak secara khusus ditujukan kepada kelompok LGBTQ+. Nah, fenomena LGBTQ+ ini menimbulkan berbagai perdebatan di dunia modern. Beberapa pihak itu menekankan ini adalah wujud hak asasi manusia, kebebasan manusia untuk memilih orientasi seksual mereka, dan juga merupakan kebebasan individu dan juga pengakuan identitas setiap pribadi. Tetapi gereja Katolik khususnya dan beberapa agama lain menekankan pandangan tradisional mengenai seksualitas dan juga perkawinan, di mana tantangan terbesar bagi gereja Katolik dan beberapa agama saat ini adalah menjaga keseimbangan antara yang pertama penghormatan terhadap martabat manusia, yang kedua kebebasan individu, yang ketiga ketertiban sosial, dan juga yang keempat keyakinan keagamaan. Maka dari itu, dialog yang sehat itu menjadi sangat penting agar perbedaan pandangan tidak menimbulkan konflik maupun diskriminasi. Bagi saya pribadi, sebagai mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah teologi moral, saya pribadi akan lebih cenderung kontra LGBTQ+. Hal ini karena saya menyadari bahwa saya diciptakan sebagai seorang perempuan, saya juga dibesarkan dan juga hidup sebagai seorang perempuan, dan walaupun identitas saya tidak bisa dirubah, tapi saya akan tetap menjalani hidup saya sebagai seorang perempuan Katolik yang taat. Maka dari itu, saya lebih cenderung akan lebih kontra terhadap pandangan LGBTQ+ yang beredar saat ini. Dan untuk tindakan LGBTQ+ yang cenderung menyimpang, tentu akan saya kecam keras. Tapi untuk kebebasan pribadi, mungkin saya akan masih bisa bebaskan, tetapi untuk saya berpegang teguh pada pandangan kalau saya menolak untuk menjadi atau menormalisasi LGBTQ+.
Nah, untuk menutup video saya hari ini, saya mengutip ayat Alkitab yaitu di 1 Korintus bab 6 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Jadi teman-teman, apapun yang kalian lakukan, kalian berharga di mata Tuhan. Tetapi jauhkanlah tindakan-tindakan yang membuat Tuhan murka. Terima kasih.